Halo semua, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Fundamental Art di Logem Academy Batch 3. Di video kali ini, kamu akan menonton pembahasan untuk tugas chapter 1, yaitu nanti ada 3, ghosting line, straight line, dan wavy line. Nah, di video kali ini, kamu dipandu oleh gua M bersama Aas dan Willy. Nah, kita langsung aja ke tugas yang pertama, yaitu ghosting line ya. Ghosting line ini tugasnya adalah peserta diminta untuk membuat ghosting line. Ghosting line itu metode untuk membuat garis. Jadi dia kayak meraba-raba garisnya gitu sebelum untuk nanti kita eksekusi di garis gitu. Itu dia fungsinya, dia tuh bisa melatih otot tangan kita buat menggambar. Ini tugasnya dari siapa? Tita Fitri Wardani. Bisa dilihat ghosting line-nya. Masuk aja sih kemarin, mungkin nanti coba membuat garisnya yang agak lebih panjang lagi gitu. Soalnya kalau terlalu pendek tuh kayak kurang maksimal gitu si otot tangannya tuh kan pengennya dia ngelatihnya tuh kayak dari belajar menggarisnya tuh yang bertumpu dari siku itu yang gimana? Kalau terlalu pendek garisnya tuh jadi kayak masih ngandelin dari pergelangan tangan gitu. Iya, jadi kalau misalnya mau narik garis lurus itu harus apa? Gini loh, Sat. Jadi nggak boleh miring gini ya, nggak boleh gini-gini. Jadi kalau mau narik garis tuh harus sama numpunya ke sini, ke siku. Numpunya ke siku, jadi set gitu, set. Jadi kalau misalnya gini pasti miring. Jadi kayak jangka gitu kan. Jadi kalau numpunya di sini tuh ininya miring pasti. Kira-kira selain tadi dari si ghosting line yang terlalu pendek, apalagi sih common mistake yang dilakuin peserta yang udah submit tugas? Ada beberapa yang masih wobbly gitu sih line-nya. Mungkin kalau mengandalkan yang dari sikut itu jadi bisa meminimalisir si garis wobbly gitu. Soalnya kan kalau untuk kalau menarik garis dari siku itu dia jadi lebih terkontrol gitu si tangan. Ada lagi mungkin kesalahan yang lain? Tapi dia lebih di basic shape sih, di tugas yang ghosting line satu lagi. Jadi kalau ini bagus ya udah si basic shape-nya tuh udah di breakdown gitu. Jadi di titik-titik. Jadi di ghosting dulu dikira-kira terus dititikin ini kira-kira ngegarisnya dari mana ke mana. Nah, beberapa tuh ada yang masih belum di breakdown gitu. Jadi kayak langsung shoot. Iya, jadi maksudnya tuh nggak sekali tarikan garis gitu. Jadi manfaatkanlah waktu untuk meraba-raba gimana nih garisnya, baru dieksekusi gitu. Oke, itu pembahasan untuk tadi tugas yang pertama, ghosting line. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua itu bikin straight line. Peserta diminta untuk bikin straight line sebanyak-banyaknya sebanyak 3 halaman kertas A4. Nah, kita langsung juga bahas si tugasnya. Tugas yang ini tuh dari Reristia Hayu. Tugasnya Reristia ini tagline-nya kreatif gitu, dia dibikin kayak nirmana. Jadi kayak ada kedalamannya gitu. Beberapa sih dia udah ini sih, udah oke garis lurusnya. Tapi ada yang agak wobbly gitu. Mungkin masukannya mencoba yang coba menarik garisnya tuh jadi megang pensilnya agak mundur, terus si itunya kan biasa di sini, terus cobain dari sini, terus yang kayak ngegaris pakai tumpuan siku itu biar lebih terkontrol si garisnya. Yang paling baik tuh malah tangan tuh nggak nempel gitu ya. Nggak nempel ke tangan ini bidang tangan ini. Iya,
Jadi satu tangan ini full tuh nggak nempel ke bidang. ininya Jadi ya. sama kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama mentor yang lain, Iya. biar garisnya nggak wobbly itu, jadi nggak goyang-goyang gitu kan. Itu tuh katanya sambil tahan napas katanya gitu. Pas lagi narik garisnya itu tahan napas, jadi nggak apa, jadi iya jadi set gitu. Jadi kayak samurai gitu ya. Jadi wah, jadi lurus gitu. Nah, untuk orang-orang yang tremor tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya rada wobbly, kalau misalnya mau narik garis rada wobbly, itu tuh sambil tahan napas katanya bisa mengurangi getaran-getaran pada garisnya gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Aat? Dulu sih pernah ya latihan straight line. Jadi pakai kertas koran gitu. Kan kalau kertas koran kan ada tulisannya tuh. Nah, si celah-celahnya itu dipakai buat seret, guys. Dari celah itu tuh apakah kita sudah bisa menggaris dengan lurus? Itu tadi tugas yang untuk straight line. Sekarang kita bahas tugas yang terakhir, wavy line. Jadi wavy line itu tugasnya bikin wavy line berturut-turut sebanyak 2 halaman A4. Wavy line ini dia tuh jadi kayak semacam latihan pemanasan gitu buat tangan. Soalnya kan kalau garis yang bergelombang tuh kayak butuh konsentrasi gitulah. Jadi kan karena detail. Kalau tadi kan straight line tuh gitu. Kalau wavy line tuh karena dia berkelok jadi lebih butuh koordinasi gitu si otot tangannya dengan mata. Ini tugasnya dari Adinda ya, Adinda Setiawati. Ya, tugasnya rapi garisnya, terus dia kayak gelombangnya tuh banyak variasi. Maksudnya nggak cuma satu gitu, tapi ada yang rapet, ada yang itu. Jadi kayak gitu tuh bisa melatih gitu kayak apakah kita intens gitu melakukan wavy line-nya atau relax. Ya sih, dia udah lumayan bervariasi sih. Kalau untuk wavy line kayaknya oke-oke aja sih. Biasanya kalau dari pengalaman yang sebelumnya tuh wavy line kayak nggak ada aturannya gitu ya, udah terserah lu mau bikin kayak gimana wavy line tuh. Jadi, nah kalau gitu berarti kita udah sampai ke pembahasan yang terakhir. Nah, pengen nanya sih sebelum ditutup, kenapa sih seorang artis itu harus kayak latihan straight line, ghosting line, wavy line? Kenapa nggak langsung aja nggambar gitu? Kalau itu tuh sebenarnya buat melatih otot tangannya sih. Jadi buat nanti ke depannya tuh jadi kayak sebagai bekal. Kalau wavy line juga bisa dipakai buat pemanasan sebelum ngegambar biar kan tangan pegel soalnya kan ngegambarnya lama. Jadi dengan si wavy line itu sama straight line itu dia jadi kayak ya selain pemanasan juga melatih koordinasi otot tangan gitu. Nah, ya, jadi dari 3 ini nih, cuman tujuannya tuh untuk ngelemesin tangan sih. Ya harus ngelemesin tangan dulu kalau sebelum lu mau ngegambar. Sama kemarin tuh ada juga lagi nonton gitu ya, nonton tentang animator gitu kan yang suka gambar-gambar gitu. Terus katanya, coba lu kayak gini deh. Jadi lu gini, tangan lu gini terus harus bikin kamera kayak gitu. Jadi iya. Nah, kalau misalnya lu sempurna, berarti lu udah siap untuk menggambar gitu katanya. Soalnya tangan lu tuh udah lentur banget kalau misalnya lu sudah sempurna buat gitu. Begitu. Jadi yang paling penting tuh kelenturan tangan untuk ngegambar tuh. Jadi ini seperti kayak ini ya, kayak ya maksudnya orang mau olahraga kayak pemanasan dulu biar nggak pegel-pegel, biar nggak terlalu cedera gitu. Oke. Sip. Kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugasnya. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang udah submit tugasnya. Buat kamu yang masih mungkin ada pertanyaan tentang materinya gitu, nggak harus melulu kamu misalkan bingung, bisa langsung ditanyain si materinya tentang materi ataupun tentang si fundamental art di fitur sosial komen.
Itu kalau kamu bisa akses di Logame Academy via PC atau laptop, kamu bisa melihat itu ada di kolom sebelah kanan. Sampai di sini dulu video pembahasan untuk tugas course Fundamental Art Chapter 1 2M bersama Aas. dan Saya Willy. sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah. Dadah.